Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril Marom, mahasiswa Sosiologi UNESA, kelas 2018A, NIM 116. Kali ini saya ingin menjelaskan materi kajian evaluasi pendidikan yang berjudul Analisis Penerapan Tes pada Sekolah Dasar di Wonogiri. Sebagai pengantar, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait penilaian. Penilaian pendidikan itu bukanlah semata-mata penilaian hasil belajar, tetapi mencakup aspek yang lebih luas, yaitu input atau komponen, proses, produk, dan program pendidikan. Untuk dapat menilai aspek-aspek tersebut dengan komponen-komponen yang menyertainya, maka instrumen-instrumen penilaian pendidikan yang digunakan harus terkait dengan aspek yang dinilai dan tujuan pada masing-masing aspek tersebut. Nah, secara garis besar, instrumen evaluasi dapat diklasifikasikan atas dua bagian, yaitu tes dan non-tes. Perbedaan yang prinsip antara tes dan non-tes terletak pada jawaban yang diberikan. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa salah satu alat untuk menilai kinerja murid yaitu melalui tes. Dalam suatu tes hanya ada kemungkinan benar atau salah, sedangkan untuk non-tes tidak ada jawaban benar atau salah. Semuanya tergantung kepada keadaan seseorang. Nah, kali ini kita akan lebih mengkerucut pada pembahasan mengenai tes. Di sini ada pengertian tes berdasarkan pemaparan para pakar atau ahli. Yang pertama adalah menurut Anne Anastasi, di mana dia berpendapat bahwa tes adalah alat pengukur yang mempunyai standar objektif sehingga dapat digunakan secara meluas, serta dapat betul-betul digunakan dan membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku individu. Kemudian menurut Geodenov, sebagaimana yang dikutip oleh Anastasi, yaitu dia memaparkan bahwa tes merupakan suatu rangkaian tugas yang diberikan kepada individu atau sekelompok individu dengan maksud untuk membandingkan kecakapan antara satu murid dengan yang lainnya. Nah, dari pandangan beberapa ahli tersebut, maka dapat disimpulkan atau dapat dipahami bahwa tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Dalam pemahaman yang lebih luas atau dalam bahasan yang lebih sederhana, tes itu dapat dimaknai sebagai cara yang dapat digunakan atau prosedur yang dapat ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian yang dapat berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas sehingga dapat dihasilkan nilai yang dapat melambangkan prestasi. Nah, adapun terkait pembelajaran, di sini ada tes hasil belajar, yaitu merupakan sekelompok pertanyaan atau tugas-tugas yang harus dijawab atau diselesaikan oleh siswa dengan tujuan untuk mengukur kemampuan belajar siswa. Dalam penyelenggaraan tes itu sendiri terdapat berbagai macamnya. Nah, berdasarkan pelaksanaannya, tes dibagi menjadi tiga, yaitu tes tulisan, yaitu merupakan tes yang mengajukan butir-butir pertanyaan dengan mengharapkan jawaban tertulis. Biasanya tes ini digunakan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik. Kemudian yang kedua, tes lisan, yaitu tes yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan menghendaki jawaban secara lisan. Tes ini juga dilakukan untuk aspek kognitif peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah tes perbuatan, yaitu tes yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan menghendaki jawaban dalam bentuk perbuatan. Tes ini digunakan untuk menilai aspek psikomotor atau keterampilan peserta didik. Kemudian berdasarkan fungsinya, tes juga dibagi ke dalam tiga macam, yaitu tes formatif, yaitu tes yang dilaksanakan setelah selesainya satu pokok bahasan. Tes formatif ini bertujuan untuk menentukan tuntas tidaknya satu pokok bahasan. Yang kedua adalah tes sumatif, yaitu tes yang diberikan setelah sekumpulan satuan program pembelajaran selesai diberikan.
di sekolah tes ini dikenal sebagai ulangan umum. Kemudian yang ketiga adalah tes diagnostik, yaitu tes yang dilakukan untuk menentukan secara tepat jenis kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik dalam suatu mata pelajaran tertentu. Nah, kali ini saya akan menganalisis bagaimana perbedaan ketiga tes tersebut. Dan dalam pembahasan kali ini kita akan berfokus pada tes diagnostik, formatif, dan sumatif. Jadi kalau dilihat dari berdasarkan fungsinya, itu ketiga tes ini memiliki perbedaan. Pertama, tes diagnostik ini sendiri ini lebih ke arah menentukan apakah bahan prasyarat telah dikuasai atau belum, menentukan tingkat penguasaan siswa terhadap bahan yang dipelajari, memisah-misah siswa berdasarkan kemampuan dalam menerima pelajaran, serta menentukan kesulitan-kesulitan belajar yang dialami oleh siswa tersebut. Ini lebih condong ke tes diagnostik. Kemudian untuk tes formatif ini lebih diarahkan sebagai umpan balik bagi siswa, guru maupun program untuk menilai pelaksanaan satu unit program yang diadakan di sekolah. Kemudian tes sumatif ini lebih condong ke arah untuk memberikan tanda kepada siswa bahwa telah mengikuti suatu program serta menentukan posisi kemampuan siswa dibandingkan dengan kawanan teman-teman lainnya dalam suatu kelompok. Begitu. Nah, ciri-ciri tes yang baik yaitu sebuah tes dikatakan baik jika memenuhi persyaratan-persyaratan, yaitu bersifat valid atau memiliki validitas yang cukup tinggi. Suatu tes dikatakan valid bila tes itu isinya dapat mengukur apa yang seharusnya diukur, artinya alat ukur yang digunakan tepat. Kemudian bersifat reliable atau memiliki reliabilitas yang baik. Reliabilitas sering diartikan dengan keterandalan. Suatu tes dikatakan reliable jika tes itu diberikan berulang-ulang, memberikan hasil yang sama. Kemudian, tes dikatakan baik apabila bersifat praktis atau memiliki kepraktisan. Tes memiliki sifat kepraktisan artinya praktis dari segi perencanaan, pelaksanaan tes, dan memiliki nilai ekonomi, tetapi harus tetap mempertimbangkan kerahasiaan tes. Nah, selanjutnya, bagaimana implementasi tes pada sekolah dasar di Wonogiri? Nah, salah satu sekolah dasar di Wonogiri yaitu MIN Wonogiri merupakan salah satu madrasah ibtidaiyah negeri yang berada di Kelurahan Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Sama dengan sekolah pada umumnya, masa pendidikan di sekolah ini juga ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Sekolah MIN Wonogiri ini melakukan serangkaian tes juga dalam tujuan untuk mengevaluasi bagaimana hasil perkembangan belajar peserta didik. Dalam hal ini sekolah MIN Wonogiri juga menerapkan ketiga tes berdasarkan fungsinya, yaitu tes diagnostik, formatif, dan sumatif. Nah, penerapan tes diagnostik di MIN Wonogiri biasanya digunakan untuk menentukan apakah bahan prasyarat telah dikuasai atau belum. Jadi bila ada materi-materi yang digunakan, maka materi-materi yang disampaikan kepada murid, maka guru akan memberikan tes diagnostik untuk mengetahui apa kesulitan-kesulitan belajar yang dialami oleh siswa, sehingga bisa diketahui apa saja sebab-sebab kok siswa itu bisa merasa kesulitan ketika belajar. Kemudian terkait waktunya sendiri, di MIN Wonogiri itu biasanya penyelenggaraan tes diagnostik ini dilaksanakan pada saat penyampaian calon siswa, pada saat pembagian kelas atau awal pemberian pembelajaran, atau selama pelajaran berlangsung bila guru akan memberikan bantuan kepada siswa. Kemudian titik berat penilaian pada diagnostik menyangkut pada tingkah laku kognitif, psikomotorik, serta faktor fisik, psikologis, dan lingkungan. Alat evaluasi yang digunakan biasanya menggunakan seperti tes prestasi belajar yang sudah distandarisasikan, tes diagnostik yang sudah dibuat oleh guru, serta pengamatan guru secara langsung, dan daftar checklist yang sudah dibuat oleh guru untuk memantau keadaan siswanya. Untuk penerapan tes formatif sendiri di MIN Wonogiri ini dilaksanakan sebagai umpan balik bagi siswa, guru maupun program untuk menilai pelaksanaan suatu unit program apakah berhasil atau tidak. Waktu pelaksanaan
tes formatif ini biasanya dilaksanakan selama pelajaran berlangsung untuk mengetahui kekurangan agar pelajaran dapat berlangsung sebaik-baiknya. Titik berat penilaian pada tes formatif ini di sekolah Min Wonogiri menekankan pada tingkah laku kognitif peserta didik. Alat evaluasi yang digunakan adalah melalui tes prestasi belajar pada siswa yang tersusun secara baik. Selanjutnya penerapan tes sumatif. Tes sumatif di Sekolah Minang Wonogiri berfungsi untuk memberikan tanda kepada siswa bahwa telah mengikuti suatu program serta menentukan posisi kemampuan siswa dibandingkan dengan kawannya dalam kelompok. Waktu pelaksanaan tes sumatif ini dilaksanakan pada akhir unit program atau akhir pendidikan. Titik berat penilaiannya menekankan pada tingkah laku kognitif, tetapi ada kalanya juga. Tes ini dilakukan untuk menilai tingkah laku psikomotor dan kadang-kadang juga pada afektif si peserta didik. Tes sumatif ini biasanya sering dijumpai ketika eh, tes ujian akhir. Jadi tes ujian akhir itu tergolong dalam penerapan tes sumatif begitu. Kurang lebihnya seperti itu analisis tentang penerapan tes di Sekolah Dasar Wonogiri, di Sekolah Min Wonogiri beserta penjelasan di setiap tesnya. Itu saja yang saya sampaikan. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.